Nah, Panjat Pinang bisa jadi salah satu lomba atau permainan yang dinanti-nantikan di puncak acara dari Pesta Rakyat bernama Agustusan. Tapi di balik kemeriahannya itu ternyata ada sejarah dan makna filosofis di baliknya. Seperti apa? Tuh, ada si Ana yang mau nanya. Merdeka! Seperti ini nih sebagian besar rakyat Indonesia merayakan hari kemerdekaan. Sederet lomba 17-an wajib hadir tiap tahun. Nah, kalau yang ini primadonanya alias jadi puncak acara. Panjat Pinang. Kotor bukan jadi masalah, malah tambah semangat. Soalnya hadiah di atas sana siap menanti. Tapi kalau bisa ya. Nah, usut punya usut, permainan ini berasal dari kebudayaan Cina. Tradisi ini rutin digelar saat festival hantu saat masa dinasti Ming. Tapi kalau di Indonesia, Panjat Pinang punya sejarah sendiri. Kang, kita ngomongin soal Panjat Pinang nih ya, Kang ya. Sebenarnya gimana sih ceritanya si permainan Panjat Pinang itu bisa sampai dan terus dimainkan di Indonesia ini, Kang? Sejarah Panjat Pinang sebenarnya kalau boleh dibilang sudah mengakar dan menjadi tradisi Indonesia. Penetrasi ini terjadi terutama di masa kolonial. Saya melihat bahwa Panjat Pinang ini bahkan dari foto yang saya pelajari itu 1930-an. Ya, saya menemukan bahwa Panjat Pinang di zaman Belanda ini sudah menjadi semacam tradisi yang dilakukan dalam rangka peringatan hari ulang tahun Ratu Belanda misalnya ya, atau peringatan-peringatan yang dianggap bersejarah atau yang momentum yang terbaik di masanya di zaman kolonial gitu. Pada masa penjajahan Belanda, Panjat Pinang ini menjadi hiburan bagi orang Belanda. Mainnya ya kaum pribumi. Yang main Panjat Pinang ya pribumi yang tidak punya apa-apa kan, rakyat jelata. Ya kalau orang Belanda mana mau dia main Panjat Pinang kan. Nah hadiahnya adalah kemeja. Kemeja waktu itu mahal mas. Kita nggak bisa pakai kemeja sembarangan zaman Belanda itu. Jadi artinya tidak langsung diolok-olok, tetapi memang dengan sendirinya Belanda menertawakan karena lucu. Orang terpleset, terpental, merosot, itu kan lucu ya. Apalagi muka dan badan mereka cemong, kotor. Kalau dilihat-lihat sih sejarah Panjat Pinang di Nusantara nggak mengenakan ya. Tapi kini kita sudah merdeka. Panjat Pinang pun tetap ada sebagai hiburan rakyat. Jadi jangan ingat-ingat masa lalu deh. Ntar malah kebawa perasaan. Cie. Di balik kemeriahan Panjat Pinang ada yang rutin mendapat berkah dadakan. Yap, penjual batang pinang. Salah satunya di daerah Manggarai, Jakarta Selatan ini nih. Udah sejak dulu menjelang 17-an, batang pinang jadi pemandangan di kawasan ini. Para pedagang siap dipinang. Dibeli maksudnya. Salah satu yang ikut jualan adalah Pak Wawan. Sudah 15 tahun lebih Pak Wawan jualan batang pinang. Jangan salah, sama kayak penjual lain, jual batang pinang cuma bulan Agustus. Sisanya dia berprofesi sebagai pedagang bambu. Supaya laku dijual, pinang-pinang di sini sudah melalui proses panjang, mulai dari diserut hingga dipasang bambu untuk menggantung hadiah. Biasanya kalau satu pohon pinang ini Pak, berapa lama sih nyerutnya sampai akhirnya bersih? Wah, Sampai jadi? ya tergantung. Kalau pinang yang kayak begini nih sulit nih. Soalnya dia matanya urat-uratnya deket-deket. Oke. Kalau jauh-jauh kan cepat ya, paling banter 2 jam lah. 2 jam ya? Nah, Cepet juga dong. ya lumayan, megel-megelin tangan. Iya. Pohon-pohon pinang ini dipasok dari Tengkulak, asalnya dari daerah Sumedang dan Banten. Harga jualnya mulai dari 600.000 sampai 1 juta rupiah, tergantung ukurannya. Tapi kalau ini Pak, kalau biasanya setahun tuh kejual berapa pohon pinang Pak? Wah, Nggak usah hitung ya? Banyak banget ya. Kalau Bapak sendiri kejualnya berapa? nggak tentu saya, kadang-kadang 20 batang, tergantung pasarannya. Soalnya kan pasarannya udah di mana-mana udah banyak yang dagang pinang. Iya. Kalau untungnya nih Pak, tiap tahun kira-kira berapa buat pinang doang? Ya untungnya sih ada aja lah, sedikit-sedikit. Ya lumayan.
Gak heran ya tiap Agustusan pada beralih profesi jual pinang. Kalau kau jual banyak, untungnya menggiurkan. Udah beres nanya-nanya, waktunya Yana ambil hadiah di ujung pinang. Eits, tetap ada aturannya ya. Peserta dibagi beberapa tim, anggotanya sekitar 3-5 orang. Waktu lomba tergantung ketentuan panitia. Kelihatannya emang gampang, tapi ternyata susah banget. Susah banget. Lagi. Ayo, semangat. Susah karena licin. Gimana enggak? Sehari sebelumnya batang pinang sudah dikasih oli, gemuk, sampai sabun. Tapi makin licin, makin asoy. Makna positifnya juga bisa dipetik. Yang pertama, kekompakan. Kalau nggak kompak nih, ya nggak sampai puncak. Selanjutnya, fokus. Ibarat menggapai cita-cita. Dan tentunya sportivitas. Waktu yang terbatas buat peserta putar otak, siapin strategi. Buat dapetin barang-barang di atas emang bisa dibeli. Tapi yang seru dari panjat pinang ini adalah rasa kebersamaan dan gotong royongnya itu. Makanya rela nih kotor-kotoran kayak gini. Sekarang masih ada juga yang mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanya. Tenang aja, tipin aja ke Yana dengan cara mention ke @yana mau nanya. Nanti yang tanyain karena Yana selalu mau nanya. Lanjut lagi.